Kesempatan pagi ini saya akan berbagi sharing dengan saudara satu pengajaran, satu kebenaran firman Allah. Yang pagi ini saya berikan tema, saya berikan judul memahami kasih Tuhan. Menurut saya penting menjadi dasar hidup kekristenan kita mesti paham kebenaran ini. Ini mendasar menurut saya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Yang menjadi problem masalah besar orang Kristen itu seringkali tidak memahami bahwa Tuhan sayang, Tuhan cinta, mengasihi hidupnya. Problem banyak orang Kristen adalah dia ragu di alam bawah sadarnya bahwa Tuhan itu cinta sama dia. Mari kita baca dulu ayatnya tentang pentingnya kita memahami kasih Tuhan. Itu pernah terjadi pada bangsa Israel, ragu akan kasihnya Tuhan. Maleakhi pasal 1 ayat yang kedua, ini ayat yang beberapa kali saya ajarkan sama saudara. Tapi mari kita lihat lebih dalam lagi apa yang Tuhan singkapkan kepada kita lewat Maleakhi pasal 1 ayat kedua ini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama baca ayat ini ya. Maleakhi 1 ayat yang kedua, 1, 2, dan 3. Aku mengasihi kamu firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Kalau Anda ingat ayat ini pernah beberapa kali, 2-3 kali mungkin saya pernah ajarkan sama saudara. Saya sampai ajarkan tentang perkataan bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Ini bukti kasih Tuhan. Kenapa bukan kepada Esau tapi kepada Yakub? Saya pernah ajarkan, jabarkan sama saudara. Tapi hari ini, khusus pagi ini saya mau bawa saudara untuk kita punya pemahaman yang bagus gitu ya. Pemahaman yang mendasar jadi fondasi kekristenan kita. Paham itu penting ini. Yesus tuh cinta sama kita. Gitu. Karena ini problem. Orang percaya di seluruh dunia. Coba saya mau bagikan dulu gambar yang pertama, saya sodorkan begini. Bahwa disadari atau tidak, bahwa pergumulan dari banyak orang percaya di mana-mana. Ini pergumulan dari orang Kristen di seluruh dunia. Apa pergumulannya? Banyak orang Kristen itu mengalami namanya krisis keyakinan akan kasih Tuhan. Jadi saya ingin tunjukkan lewat PowerPoint gambar yang pertama ini loh problem orang Kristen. Jemaat Tuhan, ini menjadi problem orang percaya pada Tuhan di mana-mana dan di seluruh dunia. Di dalam alam bawah sadarnya itu ternyata banyak orang Kristen mengalami namanya krisis keyakinan. Krisis kepercayaan bahwa Tuhan itu mengasihi hidupnya. Ada banyak orang Kristen ternyata tanpa disadari di alam bawah sadarnya itu merasa gini, apa iya ya Tuhan mengasihi saya? Di alam bawah sadarnya itu ada rasa-rasa gak percaya gitu loh. Apa iya, apa benar sih Tuhan itu cinta, Tuhan sayang sama saya? Di alam bawah sadar ternyata banyak orang Kristen tuh meragukan Tuhan itu cinta atau mengasihi hidupnya. Dan ternyata ini Alkitab katakan pernah terjadi kepada umat Allah, pernah terjadi kepada orang-orang percaya yang hidup di zaman perjanjian lama pada zamannya Nabi Maleakhi. Di mana Tuhan itu apa istilahnya ya, terbuka hatinya sampai dia mengucapkan Maleakhi 1 ayat 2 statement dari perkataan Tuhan. Itu adalah ungkapan kejujuran, keterbukaan hati Tuhan. Dia ungkapkan perasaannya kepada umatnya. Perasaannya bagaimana? Tuhan berkata, aku ini cinta sama kamu loh. Aku ini mengasihi kamu, kata Maleakhi 1 ayat 2. Tapi heran, respon sikap jawaban dari orang percaya di masa perjanjian lama zaman Maleakhi berkata, dengan cara bagaimanakah Tuhan kau mengasihi kami? Tuhan sedang mengasihi mereka, tapi ternyata respon umat Tuhan merasa, Tuhan dengan cara bagaimana kau mengasihi kami? Artinya umat Tuhan sedang merasa tidak dikasihi oleh Tuhan. Padahal Tuhan itu mengungkapkan perasaannya secara terbuka loh. Aku ini cinta sama kamu. Kalau dibikin satu pertanyaan, ada pernah nggak mengalami situasi keadaan seperti yang pernah dialami Tuhan? Cintanya kepada umatnya.
Anda pernah nggak mencintai seseorang, mencintai pribadi orang lain, atau mencintai keluarga kita, kakak adik kita, kita mencintai papa mama kita, orang tua kita, atau orang tua menyatakan cintanya kepada anak, tapi ternyata pribadi yang kita cintai, orang tersebut yang kita sayang, kita kasih berkali, tapi saya nggak merasa kamu mengasihi aku. Istilah orang dunia atau istilah lagu yang sempat hit stop beberapa lama yang lalu, itu sakitnya bukan cuma di hati di sini, itu di mana-mana sakitnya, saudara ya. Kenapa? Kita mengasihi seseorang, mencintai satu pribadi, tapi kenyataannya orang itu bingung, kapan kamu mengasihi saya? Tidak merasa dikasihi sama kita. Dan Tuhan pernah merasakan itu. Umat Allah pernah merasakan terjadi seperti itu. Makanya saya ingin ulang pada poin-poin yang pertama. Ini problem orang percaya. Tuhan cinta sama kita, tapi di alam bawah sadar kita, kita merasa Tuhan tidak sayang sama kita. Kita ragu itu, apa iya benar ya? Jadi ini problem loh. Kita itu nggak yakin, apa benar sih Tuhan cinta sama saya? Makanya menurut saya ini penting, pagi ini saya suarakan kebenaran ini kepada saudara. Ini penting saya kembali melepaskan pengajaran bahwa kita harus memahami bahwa Tuhan itu sayang, Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu cinta kepada kita. Stop mulut kita, stop perasaan kita berkata, apa iya ya Tuhan mengasihi saya? Alkitab katakan jelas, confirm Tuhan mengasihi kita. Confirm Tuhan cinta sama kita. Saya mau coba tunjukkan keraguan umat Allah di perjanjian lama. Yesus pernah berhadapan dengan seorang yang sakit kusta, penuh dengan kusta. Problem kita seperti orang kusta ini. Ini problem loh. Problem orang percaya, itu pun ada. Orang kusta ini mewakili kita banget. Di dalam Lukas pasal 5, saya coba baca di ayat 12 sampai 13. Perhatikan kalimat ayat ini. Saya mau baca untuk setiap kita pagi ini. Untuk saudara, tapi juga tentu ayat ini dibacakan untuk saya. Dikatakan begini, Lukas 5 ayat 12 mulai dan sampai 13. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Jadi orang ini tubuhnya penuh dengan kusta. Dari mulai kepala sampai telapak kaki full penuh kusta. Jadi orang ini yang berhadapan sama Yesus, orang ini kustanya sangat parah, badannya penuh dengan kusta gitu kira-kira. Lalu dikatakan ketika ia melihat Yesus, dikatakan tersungkurlah ia si kusta ini dan memohon, meminta sama Tuhan. Lihat permintaannya, Tuhan jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lihat respon jawaban Tuhan di hadapan orang yang penuh dengan kusta. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, apa kata Yesus? Aku mau. Tidak usah ragu. Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Seketika itu juga luar biasa kuasa Tuhan. Lenyaplah penyakit kustanya. Mujizat yang konstan. Mujizat yang langsung terjadi, kustanya langsung hilang, jadi tahir kayak bayi kulitnya. Model kayak Naaman, langsung sembuh. Tapi yang saya coba mau angkat, saya sodorkan sama saudara dalam kalimat-kalimat ini adalah yang mengherankan saya, yang mengherankan kita pada waktu saya pelajari ayat ini yang Tuhan singkapkan begini. Kenapa orang kusta ini berkatanya begini, Tuhan jika Tuhan mau. Kenapa si kusta yang penuh kusta badannya, kenapa dia tidak berkata, Tuhan jika Tuhan bisa, Tuhan itu bisa atau dapat mentahirkan aku. Kenapa orang kusta enggak berkata seperti itu? Kenapa si kusta enggak berkata gini, Tuhan jika Tuhan bisa, Tuhan itu dapat mentahirkan aku. Tapi aneh bin ajaib, si penuh dengan kusta berkata gini, Tuhan jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku jika Tuhan mau. Kenapa dia bertanyanya jika Tuhan mau? Kenapa bukan Tuhan bisa? Kalau Tuhan bisa, kalau Tuhan mau. Artinya si kusta ini kayak kita, persis kayak kita. Si kusta sama dengan kita tidak meragukan kemampuannya Tuhan. Si kusta tidak meragukan kuasanya Tuhan.
Si kusta tidak bimbang, tidak ragu bahwa Yesus itu pasti bisa menyembuhkan dia. Kuasanya tak terbatas. Rupanya si kusta ketika datang bersujud dan memohon sama Tuhan, dia ini sudah banyak mendengar informasi. Dia sudah tahu banyak informasi. Yesus pernah bangkitkan orang mati. Yesus punya kuasa yang luar biasa. Dia ngerti Yesus sudah banyak usir setan. Orang sakit sembuh, orang kusta sembuh. Dia tahu kuasanya itu. Dia tahu tak terbatas bagi Tuhan kuasanya, tidak ada yang mustahil. Dia tahu dan mengerti itu semua. Makanya ketika dia tersungkur datang dan berkata pada Yesus, pertanyaannya, jika Tuhan bisa, Tuhan dapat mematahkan itu, bukan itu. Tapi dia berkata apa? Jika Tuhan mau. Yang dia ragukan adalah kemauannya Tuhan. Yang dia ragukan, aku tahu dia berkuasa, kuasanya gak terbatas, dia bisa tolong aku. Tapi kira-kira dia mau gak ya sembuhkan aku? Dia mau gak ya berkati aku? Itu kan pertanyaan kita. Kita itu orang percaya itu gini, kita percaya kuasanya. Oh, tidak ada seorang pun di antara kita orang yang mendengar firman beribadah dengan saya pagi ini. Saya yakin tidak ada seorang pun di antara Anda yang meragukan kuasanya kan. Bukankah kita semuanya clear, confirm kita percaya kuasanya gak terbatas. Kita semua yakin kuasanya dahsyat. Kita suka memperkatakan dengan mulut kita Lukas 1:37 bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dan bagi saya yang percaya gak ada yang mustahil. Loh, urusan kuasa, urusan kekuatan, urusan kemampuan, kita gak ada yang bimbang, tidak ada ragu. Kita yakin percaya kuasa Tuhan, kemampuannya tak terbatas. Lalu apa yang kita ragukan? Dia mau ya gak tolong saya. Dia mau gak ya memberikan jalan keluar yang buntu jalan saya. Itu kan yang kita ragukan, persis si kusta. Dia mau gak ya sembuhkan sakitku. Dia mau gak ya berkati pulihkan pekerjaanku. Itu keraguan pertanyaan kita, dia mau atau tidak. Dan hari ini kita mendapatkan satu jawaban jaminan kepastian. Tuhan berkata apa? Aku mau. Jadilah kamu tahir. Aku mau, aku berkati kamu. Aku mau sembuhkan kamu. Jadilah kamu sembuh. Aku mau memberikan jalan keluar dalam jalanmu yang buntu. Terjadilah jalan keluar. Dia mau. Kita banyak berpikir meragukan dia mau atau tidak. Kita mendapatkan jaminan jawaban kepastian. Bahwa saya merinding ngomongnya. Dia mau menolong setiap saudara. Kalau pagi ini ada di antara saudara yang terpuruk, ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam kesusahan, ketika tubuh kita payah menghadapi sakit penyakit, seringkali kita ini sulit melihat kasih Tuhan. Seringkali kita menjadi ragu bahwa dia mengasihi kita. Susah loh waktu kita terpuruk melihat kasih Tuhan. Seringkali kita mulai ragu, dia mau gak tolong saya. Pertanyaan kita berjam-jam, berhari-hari, ya itu juga. Meragukan kasihnya Tuhan, dia mau gak ya tolong saya. Apa iya ya dia mau tolong saya? Apa iya ya dia masih sayang cinta sama saya? Si kusta ini keraguannya sama kayak gitu. Biarlah jawaban Tuhan jadi kekuatan buat kita jemaat Tuhan. Yesus berkata apa? Aku mau, jadilah kamu tahir. Aku mau, jadilah kamu diberkati. Aku mau, jadilah kamu sembuh. Itu jawaban Tuhan pagi ini buat setiap keraguan saudara. Tapi tetap saya mau katakan, problem orang percaya, ya ini juga dalam alam bawah sadarnya. Dia merasa gini, apa iya Tuhan cinta saya? Dalam keraguannya gini, dalam hatinya, Tuhan mau enggak tolong saya? Coba saya codorkan gambar berikutnya sama saudara. Perhatikan baik-baik. Ini problem orang Kristen. Problemnya di sini. Bahwa dikasih Tuhan itu banyak kita baru sebatas pengetahuan. Ngerti kayak si kusta. Oh saya tahu. Udah dengar informasi lewat firman. Banyak dengar informasi dari banyak pendeta. Hamba Tuhan mengajar. Tak terbatas kuasa Tuhan. Dia sanggup tolong kita. Dia mampu bangkitkan orang mati. Dia mampu berkati ini. Oh kita tahu semua. Makanya saya katakan problemnya kita di sini. Bahwa ada banyak kita orang percaya. Dikasih Tuhan itu baru sebatas pengetahuan. Baru sebatas di logika kita. Kita cuma tahu dia besar kuasanya. Dia mengasihi saya. Tapi
kasih Tuhan itu mengasihi kita belum menjadi sebuah kebenaran, kepercayaan, keyakinan di hati kita. Ini problem besar kita orang Kristen. Bahwa Tuhan cinta kita, Tuhan mengasihi kita, itu ternyata belum menjadi satu iman yang mengakar kuat. Belum menjadi sebuah keyakinan yang berurat akar, bercokol kuat di hati kita. Apapun terjadi, kesusahan boleh datang, tetap hati kita berkata, Tuhan cinta kepadaku. Tuhan mengasihi aku kok, kenapa aku mesti bimbang? Tapi problemnya kan ini. Di mana-mana orang Kristen seluruh dunia problemnya ya ini juga. Pemahaman akan kasih Tuhan dari kecil. Apalagi kalau Anda jadi orang Kristen melalui proses sekolah minggu ya. Dari kecil tante-tante om di guru sekolah minggu mengatakan apa? Tuhan cinta sama kamu anak-anak. Pernah dengar itu kan? Guru sekolah minggu katakan Tuhan cinta kita, sayang sama kita. Om tante guru sekolah minggu mengatakan sampai Yesus rela mati di kayu salib, mati untuk kita. Tumpahkan darahnya, berikan darahnya, kasih nyawanya untuk kita. Dia mati di salib. Guru-guru kita katakan apa? Itu bukti cinta kasihnya kepada kita. Amin, amin. Kita masa kanak-kanak berkata. Dari kecil kita ngerti. Tapi ternyata ketika secara nukani saya baru sadar bahwa inilah problem, masalah dasar banyak orang Kristen. Kasih Tuhan itu, cintanya kepada kita, itu baru sebatas pengetahuan kita. Hanya batasan pengetahuan kita tahu dia mengasihi kita. Tapi belum berurat akar mendasar di hati kita menjadi sebuah kepercayaan. Aku percaya kok Tuhan cinta sama aku. Hanya sebatas pengetahuan. Makanya penting untuk saya sampaikan pada gambar berikutnya ini. Penting saya tunjukkan ini. Perhatikan gambar ini. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tetapi kita sedang merasa sedang tidak dikasihi olehnya. Apalagi kalau waktu kita ngalami namanya apa? Kesulitan. Ngalami sakit. Kita ada di rumah sedang menghadapi namanya masalah. Sementara saya sedang menyampaikan firman Allah, Anda berkata, ya saya itu pendeta orangnya. Kerjaan saya sedang buntu jalannya. Tubuh saya sedang sakit. Rumah tangga saya sedang goncang. Suami saya gini, istri saya gini. Ekonomi saya lagi jeblok Pak, lagi hancur Pak. Ketika Anda dilanda namanya kesulitan. Nah seringkali ini problemnya kita. Kita seringkali merasa Tuhan sedang tidak mengasihi kita. Ketika kita diberkati, ketika kita senang hidup kita, semuanya baik. Mulus pekerjaan, rumah tangga bahagia, penuh dengan sejahtera. Aduh semuanya nyaman kayak di Taman Eden. Taman penghiburan Tuhan itu. Kayaknya kita melihat, oh iya Tuhan sayang sama kita. Tapi seringkali kita mulai ragu. Bahwa mendasar dalam hati kita percaya, Tuhan tuh cinta sama saya. Saya cuma mau bilang sama saudara, meskipun Anda dalam proses kesulitan, sedang dibawa masuk ke padang gurun. Anda seperti saya sampaikan beberapa hari yang lalu, Tuhan izinkan Anda sedang masuk dalam dapur api, dapur perapian seperti Sadrak Mesak Abednego. Tidak nyaman, tidak kita harapkan. Seringkali kita sulit melihat, sulit meyakini, mempercayai apa iya Tuhan cinta sama saya. Ini problem mendasar. Di mana-mana begitu orang Kristen. Begitu dihantam masalah, mulai bingung. Tuhan sayang enggak ya? Tuhan mau tolong saya enggak? Selalu begitu. Makanya penting ini saya suarakan. Bahwa Bapa kita, Tuhan kita itu mengasihi kita. Nah problemnya kita seringkali kalau dalam kesulitan, kita bingung. Kita merasa gini, apa iya Tuhan mengasihi saya? Itu kan yang kita baca tadi, saya baca ulang. Maliaki pasal 1 ayat yang kedua. Ini pernah terjadi ternyata pada zaman umat Allah, pada zaman Nabi Maleaki. Mempertanyakan kasih Tuhan. Karena sedang menghadapi problem. Saya baca ya, keterbukaan, curhatan hati Tuhan yang jujur, tidak malu-malu berkata cinta kepada umatnya. Aku mengasihi kamu, kata Tuhan. Itu perasaan hati Tuhan, getaran cinta hati Tuhan. Aku itu sayang sama kamu loh. Terus firman Tuhan, tetapi kamu berkata, responnya Israel umat Allah, dengan cara bagaimana kau mengasihi kami. Kapan kau mengasihi kami? Apa yang kau berikan? Dengan cara bagaimana kau mengasihi kami? Berarti mereka berpikir, kami lagi dalam kesulitan, kami dalam masalah. Apa yang kau berikan pada kami? Dengan cara bagaimana kasih kau berikan? Itu kan orang Israel berkata, sampai Tuhan berkata, bukankah esok kakak Yakub
Dan demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Harusnya kan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Esau. Tapi Alkitab tulis Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Harusnya yang sulung. Tapi kok bisa jatuh cintanya Tuhan sama Yakub, gak masuk akal. Si penipu lagi. Kadang kita itu kadang-kadang komplain kayak si Yakub ini, padahal cintanya Tuhan sama kita. Saya pernah terangkan ayat ini, saya gak jabarkan lagi. Tapi lihat, ini yang terjadi menjadi respon umat Allah. Respon orang-orang percaya di zaman Nabi Maleaki. Kenapa mereka merasakan gini? Dengan cara bagaimana kasih itu kau berikan pada kami. Kami gak merasa itu. Seringkali kita kalau kesulitan tuh kayak begini. Waktu sakit susah melihat kasih Tuhan. Lagi dalam dapur api kesengsaraan. Melewati padang gurun yang gak nyaman. Seringkali kita gak merasa gini. Bagaimana caranya kasih kau berikan. Kami gak rasa loh kasihmu. Seringkali kita itu seperti itu. Makanya saya mau bawa saudara pada poin ini, titik ini penting. Sebetulnya apa sih yang menjadi parameter ukuran penilaian kita dalam mengukur, dalam menilai kasihnya Tuhan? Kok sampai kita bisa ragu sama kasih Tuhan? Kok sampai kita bisa berkata, apa iya ya Tuhan kasih saya? Apa benar Tuhan cinta sayang sama saya? Saya nggak rasakan tuh kasihnya. Loh, pertanyaannya, Anda ini mengukur kasih Tuhan dengan cara ukur bagaimana? Parameter kita seperti apa mengukur kasih Tuhan? Sampai kita berkata, saya nggak rasa tuh Tuhan mengasihi saya. Padahal Tuhan sendiri berkata, aku itu cinta sama kamu. Aku itu mengasihi kamu. Tapi kitanya menjawab kayak umat Israel. Nggak rasa kasihmu Tuhan, keadaanku kayak begini. Pertanyaannya, parameter kita mengukur kasihnya Tuhan itu seperti apa? Lihat poin 1, banyak kita mengukur kasih Tuhan itu seperti ini. Ya, dengan kenyamanan. Makanya nomor 1 saya katakan, jangan pernah mengukur kasih Tuhan itu dengan ukuran materi. Tahu materi? Uang, harta, kekayaan, dan kenyamanan. Dan apalagi yang memanjakan kita. Jujur, kita itu orang Kristen senang sekali maunya dimanjakan sama Tuhan. Jujur loh, saya berkata apa adanya. Mayoritas kita semua orang Kristen di mana-mana, termasuk saya dan Anda semua pagi ini, kalau kita suruh milih yang kita minta sama Tuhan, yang kita rindu-rindukan, jujur yang kita maunya kita ikut Yesus, percaya Yesus, Tuhan manja-manja hidup kita. Itu kan yang kamu mau, itu kan yang kita mau. Dimanja. Tuhan tidak pernah berjanji ya sama kita untuk memanjakan kita. Tapi Tuhan berjanji untuk mengasihi kita. Aku cinta sama kamu, aku mengasihi kamu. Buktinya apa? Dia mati buat kita di kayu salib. Nyawanya, darahnya diberikan. Itu bukti cintanya. Bahwa kepastian jaminan Tuhan cinta sama kita. Yang dia janjikan kepada kita, aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Itu janjinya Tuhan. Dia nggak pernah janjikan memanjakan kita. Makanya jangan dijadikan ukuran. Ya, kalau kita mengalami kesulitan, materinya mulai kurang. Ya kalau orang mengukur kasih Tuhan dari materi, ya dia akan mulai berkata, dengan cara bagaimana kau mengasihi kami? Apa iya Tuhan cinta sama saya? Kok saya nggak diberkati dengan materi? Janji Tuhan bukan dimanjakan dan dikasihi, janjinya dikasihi. Dua kata ini berbeda loh. Dimanjakan dan dikasih itu dua kata yang berbeda. Dimanjakan itu ndak ada didikan disiplin di situ. Dikasihi itu ada ajaran di situ. Dikasihi itu ada didikan disiplin di dalamnya. Dua kata ini berbeda artinya. Dimanjakan itu nggak ada disiplin, nggak ada didikan kalau Anda tahu. Dikasihi, oh ada ajaran, ada didikan Tuhan, ada disiplin sama Tuhan, jangan main-main. Sama dengan kita orang tua kepada anak kita kan. Dalam keluarga, Anda pernah lihat gak satu keluarga yang memanjakan anak-anaknya? Lagi-lagi saya mesti ngomong ini sama saudara, papa, mama, orang tua. Kalau Anda punya anak dalam proses pendidikan, saya mau pesan kasih keras tegas gini, jangan manjakan anak-anakmu. Saya tahu ada uangnya banyak. Ada kaya, tapi tidak boleh. Alkitab melarang kita memanjakan anak kita. Karena anak, hasil keluarga anak dimanjakan. Memang seneng ya dimanjakan anak. Lucu dimanjakan anak.
Tapi kasihan kalau dia besar. Engkau sedang menghancurkan masa depan anakmu kalau kau manjakan anakmu. Anakmu enggak, mayoritas anak dimanjakan. Memang saya tahu enggak semua. Tapi kebanyakan mayoritas anak hasil didikan dimanjakan. Besar enggak jadi apa-apa. Besar susah sukses, besar susah berhasil. Mayoritasnya begitu. Survei membuktikan. Anak dimanja, begitu besar susah ambil keputusan. Susah pilih jalan. Apalagi kalau orang tua sudah nggak ada. Mau tanya sama siapa? Mau tanya telepon papa. Papa udah di sorga. Mama juga di sorga. Hasil didikan dimanjakan, nanti anakmu kasihan. Dia nggak bisa berperang dengan masalah. Dulu hadapi masalah, papanya yang tolong. Mamanya yang tolong. Sekarang hadapi sendiri. Nggak bisa dia. Kenapa? Anda terlalu memanjakan dia. Tanpa sadar, anak didikan yang dimanja, kita sedang hancurkan masa depannya. Mayoritas gak punya masa depan, mayoritas kebanyakan. Walaupun gak semua, tapi kebanyakan begitu Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika saya mengerti firman Allah ini, saya juga belajar dari jemaat, yang bagaimana mendidik anak. Karena saya kan lebih muda dari jemaat. Banyak yang tua-tua saya gembalakan, lebih senior dalam berkeluarga. Saya lihat tapi saya belajar. Saya lihat tapi saya ambil pelajaran. Jadi jangan dipikir selalu jemaat belajar dari saya soal firman. Saya pun belajar dari pengalaman firman kehidupan jemaat. Saya lihat kehidupannya. Saya masukkan di hati saya pelajari. Saya praktekkan dalam keluarga saya. Saya pun ajarkan sama anak saya berkatakan begini. Urusan yang namanya dimanjakan, kalau itu memang menjadi kebutuhan anak-anak saya, berusaha memenuhinya. Tapi saya berkata doa. Kebutuhan saya akan perjuangkan untuk anak. Tapi doa minta sama Tuhan. Belajar ngambil keputusan. Kita mesti belajar. Coba lihat PowerPoint ini. Saya mau terangkan ini sama saudara. Lihat saudara ya. Kasih Bapa yang begitu besar saat dia itu memberikan apa yang sedang kita butuhkan. Dan bukan apa yang sedang kita inginkan. Jadi tidak semua yang kita inginkan Bapak itu beri, Tuhan beri. Tapi percaya begini ya, bukti kasih Tuhan. Semua yang kita butuhkan Bapak pasti penuhi, cukupkan buat setiap kita. Itu yang saya juga katakan sama anak-anak saya. Pokoknya apapun yang kamu butuhkan kepada anak-anak saya katakan, kami papa mamamu akan berusaha berjuang untuk memenuhinya. Mencukupkan kebutuhanmu, memberikan kebutuhanmu. Tapi kalau besar mah, ya kami berusaha untuk memenuhinya, berjuang, minta sama Tuhan. Tapi kami orang tua tidak pernah berjanji pada anak-anak kami bahwa semua yang mereka inginkan itu pasti kami berikan. Tidak selalu begitu. Tapi apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kami, saya katakan apa sama mereka? Ya papa mama kan berusaha berjuang untuk mencukupkan. Tapi yang kamu inginkan tidak selamanya bisa diberikan. Seperti itulah Tuhan. Jadi jangan mengukur kasih Tuhan itu dengan apa? Oh dicukupkan materi, dimanja-manjakan. Tuhan gak pernah memanjakan, menjanjikan memanjakan kita. Kita maunya begitu. Kita senangnya dimanjakan sama Tuhan. Begitu hadapi kekurangan sedikit, mulai kita berkata, apa iya Tuhan mengasihi kita? Tuhan mengasihi. Makanya parameter kita tentang kasih itu ukurannya bukan materi. Bukan harta, bukan kesuksesan. Ukuran kasih Tuhan bukan apa? Memanja-manjakan kita. Tuhan tidak pernah manjakan kita. Karena Tuhan tahu kalau Tuhan manjakan kita, nanti kita jadi anak Tuhan yang tidak punya masa depan. Tuhan ingin kita punya masa depan yang baik. Karena rancangan Allah buat kita adalah masa depan, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Penuh dengan damai sejahtera. Bukan kecelakaan kehidupan. Makanya caranya Tuhan mengajar kita, mendidik kita adalah dengan mengasihi. Ada disiplin, ada didikan, ada ajaran. Tapi kalau manja, nggak ada didikan di situ. Pokoknya dikasih aja. Kayak ibaratnya anak borong dijujut terus sama induknya. Nggak begitu. Ada waktunya dia dilepas keluar dari sarang. Seperti itulah Tuhan. Sekarang kamu belajar berperang. Yesus pernah berkata pada muridnya, kamu mendahului aku ke seberang. Sementara Yesus berdoa di atas bukit. Untuk apa? Kamu selama ini kan banyak lihat mujizat kan. 5 roti, 2 ikan kenyang. Sekarang kamu praktek iman. Sekarang kamu tunjukkan imanmu. Berangkat dulu ke seberang. Dihantam badai. Mereka teriak-teriak. Yesus baru datang menolong. Disuruh praktek iman. Bukan dimanja-manja. Disuruh berangkat ngalami badai keras loh. Mau hancur perahu mereka. Mau tenggelam perahu mereka. Untuk apa Tuhan izinkan begitu? Praktek iman. Tapi lihat.
Tuhan gak biarkan mereka, kasihnya datang berjalan di atas air. Tolongin mereka. Apa kebutuhan kita tepat pada waktunya Tuhan memenuhinya. Aku mau, kata Tuhan, jadilah kamu tahir. Setiap yang kita perlukan Tuhan kasih, kebutuhan kita. Makanya ada ayat ya, itu Filipi pasal 4, ayat berapa itu, 19 kah? Coba multimedia bantu saya ya, saya lupa itu ayatnya itu. Filipi, ya betul, Filipi 4 ayat 19. Betul, Filipi pasal 4 ayat 19. Coba saya baca ayat ini ya. Coba lihat ayat ini, Filipi 4 ayat 19. Kita cek sedikit. Allahku, kata Paulus, akan memenuhi segala keperluanmu. Bukan keinginanmu. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Keperluanmu yang dipenuhi. Menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Alkitab yang katakan, ini yang dia janjikan, ini yang dia berikan. Pokoknya kalau ada butuh, dia kasih, dia penuhi. Ada butuh jalan keluar, dia kasih. Ada butuh kesembuhan, dia tahu, aku mau berikan padamu. Ada butuh berkat hari ini, butuh. Aku perlu ini Tuhan, aku perlu ini pagi ini. Yang menjadi kebutuhan keperluanmu, Tuhan katakan, segala kebutuhanmu aku cukupkan, aku berikan kepadamu. Aku mau, kata Tuhan. Bukan semua keinginan kita lalu dia berikan. Bisa jadi memang ada kasus di Alkitab, keinginan yang kita minta, keinginan kita, mimpi kita Tuhan kasih. Tapi enggak semuanya, itu ada didikan di dalamnya. Cara Tuhan mengajar kita umatnya, praktekkan seperti itu cara kita mengajar keluarga kita. Kepada anak-anak kita terutama, jangan dimanja-manja anak saudara. Berikan kasih yang pada sasaran. Supaya mereka punya masa depan. Supaya mereka punya hari depan yang baik. Seperti itulah Tuhan mengajar kita. Yang terakhir. Lalu jangan mengukur kasih Tuhan dengan perasaan. Ada kalanya perasaan kita benar. Tapi banyak kali perasaan kita salah. Banyak kali perasaan kita menipu kita sebagai Tuhannya. Makanya jangan jalani kekristenan kita berdasarkan perasaan kita. Jalanilah kekristenan kita berdasarkan iman kita atau perkataan Allah kepada kita. Bukan berdasarkan perasaan. Kenapa sih gak boleh pendeta berdasarkan perasaan? Perasaan kita kadang betul tapi kebanyakan salah. Kenapa gak boleh berdasarkan perasaan menjalani kekristenan kita? Karena perasaan kita manusia itu tidak stabil. Kadang up, kadang down, kadang naik, kadang turun. Perasaan kita manusia itu labil. Nggak jelas perasaan kita. Makanya banyak salahnya. Kadang benar tapi banyak salahnya. Nggak boleh kita bermain dengan perasaan. Nanti hidupmu saya ingatkan boleh ya. Akan dipermainkan sama perasaanmu. Jalanilah iman Kristen pada waktu susah. Hadapi masalah pada waktu ada sakit. Pada waktu jalan buntu. Hadapi dengan dasarnya adalah iman. Tuhan mengasihi aku. Bukan perasaan. Tuhan gak mengasihi aku, perasaan kita. Apa iya Tuhan sayang saya? Apa iya dia mau tolong kita? Dia berkata, aku mau menolong kamu. Jangan dibodohi sama perasaan. Lihat gambar ini. Perasaan itu bukanlah alat ukur yang akurat. Makanya jangan dipakai dasar perasaan. Setiap perasaan yang muncul di hidup kita mesti diuji. Bener gak ini perasaanku? Saya teringat seorang hamba Tuhan dari New York. Bernama Dr. Paul Karam. Ini hamba Tuhan suka diundang GSPDI untuk acara-acara nasional. Dulu suka diajar sama Om Mulyadi dulu. Ini temannya, sahabatnya Om Mulyadi. Seorang pengajar firman yang luar biasa. Nah, hambanya Paul G. Karam dalam bukunya Kekristenan Sejati menulis begini. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Seseorang yang belum dewasa rohaninya mengalami jatuh bangun karena masih dikuasai oleh perasaan dan suasana hatinya. Tetapi yang sudah dewasa tidak dikuasai oleh emosi-emosinya atau perasaannya, itu yang dewasa. Atau keadaan-keadaan, tetapi dikuasai oleh iman dan perkataan Allah. Nah, kita mesti dikuasai iman bukan perasaan. Kadang kita itu lucu, maaf ya kata-kata saya, merasa dewasa rohani tapi baperan, kebawa-bawa perasaan. Dewasa rohani kok kebawa baper sih? Baper tuh gini loh, ketika kita dalam kesulitan kita mulai baper gini, kayaknya Tuhan gak sayang sama saya, kita mulai mundur. Dasar kita mesti iman, dasarnya mesti perkataan firman Allah.
Aku tahu Tuhan mengasihi aku. Ketika perasaan kita mau menipu kita, kayaknya Tuhan gak cinta sama kamu. Katakan, Tuhan cinta sama aku. Dasar iman, perkataan firman, dia mau menolong aku. Mungkin saya sebetulnya masih ada beberapa ayat, misalnya Efesus 3 ayat 18-19. Tapi tidak cukup waktu kepanjangan. Saudara mungkin mau kerja, mau sekolah, tapi ini penting. Makanya kasih Tuhan itu gak bisa dipahami dengan logika. Saya pernah ketemu dengan seorang yang non-Kristen. Ngobrol sedikit sama saya. Dia tertarik sama kekristenan. Tapi dia bingung. Dia baper sama saya. Dia cerita perasaannya. Saya bingung sama kekristenan. Bla 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 bla. Dia cerita pendeknya begini. Saya katakan, kenapa kamu mesti ragu? Kenapa kamu terbawa perasaan? Tuhannya orang Kristen, Allah kami itu berkuasa. Tuhan itu gak bisa diukur dengan logika kita kejar dengan logika kita. Karena dia bingung gini, kok Allah jadi manusia? Kok Tuhan Allah kok mati di salib? Kok Tuhan itu bangkit naik ke surga? Dia bingung. Saya katakan pendek, ya Tuhan itu gak bisa kita kejar. Tuhan itu bukan objek yang bisa dipelajari. Tapi Tuhan itu adalah subjek yang kita bisa alami. Harus alami dia. Jangan jadikan Tuhan tuh kayak beli kelinci di pasar, disembelih kelincinya, lalu dibelah-belah sedikit, diselidiki pakai mikroskop. Oh, kelinci kulitnya gini. Tuhan itu bukan subjek yang bisa dipelajari. Ini kan bodohnya orang Kristen. Dan sekarang saya mulai melihat, maafkan kata-kata saya. Sekarang mulai banyak hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang profesor, doktor segala macam. Mulai mengupas ayat, menyikapan ayat pakai logikanya. Sampai mulai berkata, saya bingung, saya risau di hati saya. Nangis di hati saya gini, ini pendeta ini Kristen lulusan seminari teologi ya, atau ini lulusan sekolah yang non Kristen. Kok menjelaskan Alkitab kok pakai logika ya? Nggak ada Allah jadi manusia. Loh kan saya bingung dong saudara. Kan yang non Kristen sorak-sorak, ini pendeta jujur apanya? Menerangkan kalau enggak jujur, dia enggak ngerti. Tuhan itu terbatas, dia bisa jadi apa saja gitu loh. Dia bukan subjek kayak kelinci tikus yang diselidiki. Memahami kasih Tuhan enggak bisa pakai logika. Pakai perasaan enggak bisa. Pakai iman, pakai kata-kata Alkitab. Tuhan cinta sama aku, Tuhan mengasihi aku. Apapun masalahku Tuhan sanggup tolong aku. Sekarang saudara mulai cetem bagian akhir katakan Tuhan cinta kepadaku. Apapun masalahku boleh besar, Tuhan cinta kepadaku. Tuliskan itu sambil kita akan sama-sama berdoa naikkan pujian yang terakhir tadi. Saya mau doakan buat saudara.